Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Nur Hidayati dengan NPM 192151129. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Untuk judul proposalnya yaitu Analisis Kemampuan Berpikir Visual dan Motivasi Belajar Siswa. Yang pertama, ada latar belakang. Ternyata pentingnya kemampuan mathematical visual thinking atau berpikir visual dalam menyelesaikan persoalan geometri tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tegas tahun 2019, bahwa kemampuan berpikir visual siswa dalam cakupan bangun datar dan bangun ruang cenderung rendah, dikarenakan belum banyak siswa yang dapat memenuhi indikator berpikir visual secara menyeluruh, yang artinya belum banyak siswa yang mengandalkan kemampuan berpikir visual dalam menyelesaikan persoalan geometri. Masih di latar belakang, yaitu kesulitan siswa yang kurang mampu membayangkan suatu objek seharusnya dapat diatasi, entah dengan menggunakan teknologi ataupun dengan cara menggambar di atas kertas. Bagaimanapun, metode belajarnya, guru harus mengupayakan strategi belajar untuk mempermudah siswa dan meningkatkan minat belajar siswa. Karena minat belajar akan berpengaruh pada motivasi belajarnya. Sejalan dengan hasil PISA, motivasi berprestasi berhubungan positif dengan prestasi di sekolah dan kepuasan hidup. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada proposal kali ini yaitu bagaimana kemampuan berpikir visual matematika siswa SMP. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar matematika siswa SMP. Yang ketiga, bagaimana analisis kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa SMP. Selanjutnya itu ada definisi operasional. Untuk yang pertama itu ada analisis. Nah, menurut KBBI, secara daring dalam jaringan, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab musabab atau duduk perkaranya. Yang kedua itu ada kemampuan berpikir visual. Visual thinking atau berpikir visual sebagai kemampuan, proses, dan hasil kreasi, interpretasi, penggunaan serta gagasan mengenai gambar, image, dan diagram di dalam pikiran, di atas kertas, atau menggunakan alat-alat teknologi dengan tujuan menggambarkan dan mengkomunikasikan informasi, gagasan, dan mengembangkan ide-ide sebelumnya serta meningkatkan pemahaman. Yang selanjutnya itu ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir visual matematika siswa SMP. Yang kedua untuk mengetahui motivasi belajar matematika siswa SMP. Yang ketiga itu untuk mengetahui analisis kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa SMP. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai menambah referensi dan literatur mengenai analisis kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa SMP. Nah, untuk manfaat praktis itu dibagi menjadi 4, untuk sekolah, pendidikan, peserta didik, dan untuk peneliti. Untuk sekolah, yaitu diharapkan dapat menambah literatur sekolah mengenai analisis kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa SMP. Sedangkan untuk pendidikan, yaitu sehingga diharapkan guru terinspirasi untuk
selalu berusaha menggunakan pendekatan dan atau model lain dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Untuk peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik sehingga prestasi belajar peserta didik dapat meningkat. Sedangkan untuk peneliti diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai analisis kemampuan berpikir visual dan motivasi belajar siswa SMP. Selanjutnya ada landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama pada analisis, menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianti, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang selanjutnya itu berdasarkan kemampuan berpikir visual. Menurut Wileman, berpikir visual adalah kemampuan untuk mengubah informasi dari semua jenis ke dalam gambar, grafik, atau bentuk-bentuk lain yang dapat membantu mengkomunikasikan informasi. Nah, di dalam kemampuan berpikir visual itu ada 4 indikator yang disebutkan. Yang pertama itu mencari dan melihat, yang kedua itu membayangkan, yang ketiga itu menunjukkan dan menceritakan, dan yang terakhir itu ada yang namanya perwakilan. Selanjutnya, berdasarkan motivasi belajar. Menurut Lutyens tahun 1992, motivasi berasal dari kata lain mover, artinya bergerak. Motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan atau insentif. Nah, di dalam motivasi belajar juga disebutkan ada 6 indikator. Yang pertama itu adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua itu adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga itu adanya harapan atau cita-cita masa depan. Yang keempat itu adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima itu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir itu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Nah, di dalam penelitian yang relevan, itu ada 3 pendapat ahli yang saya pakai. Yang pertama itu ada menurut Rahadian Satyabuana tahun 2018. Nah, penelitiannya itu bertujuan untuk mengetahui kecerdasan spasial visual terhadap prestasi belajar matematika, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dan untuk mengetahui pengaruh interaksi kecerdasan spasial visual dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Yang kedua, menurut Azhar Syahfirza Ramli Hutama Tegas tahun 2019, hasil kajiannya itu menunjukkan belum banyak siswa yang mengandalkan kemampuan berpikir visual dalam menyelesaikan persoalan geometri. Nah, yang ketiga itu menurut Matthäus Uder tahun 2017, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis kemampuan berpikir visual siswa di kelas 11 IPA 10 SMA Negeri 1 Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir visual siswa kelas 11 IPA 10 SMA Negeri 1 Malang berbeda-beda sesuai dengan indikator berpikir visual spasial. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan itu merupakan penelitian kualitatif. Nah, menurut Molong tahun 2013, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, kemudian ada motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya itu ada subjek dan tempat penelitian. Nah, untuk subjek penelitiannya itu siswa yang menjadi subjek penelitiannya itu sebanyak 30 siswa kelas 8 di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Cilacap.
Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu ada tes, kedua itu ada angket, ketiga itu ada wawancara, keempat itu ada dokumentasi, dan yang terakhir itu ada triangulasi. Nah, mungkin untuk teman-teman penjelasannya bisa dicek di PDF ya. Kemudian ada analisis data. Analisis datanya itu terbagi menjadi 3, ada reduksi data, ada penyajian data, ada kesimpulan atau verifikasi. Nah, sekian dari materi atau presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.